the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1667. Kata-kata itu meledak seperti bom, mengejutkan semua orang di sana. Mereka semua memandang Iwan dengan tidak percaya, tidak mengerti dari mana Iwan mendapatkan keberanian untuk bertindak seperti itu di depan Roni. Bukankah itu hanya tindakan bunuh diri? Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga keenam, lumpuhkan bocah ini dan patahkan kakinya. Dia akan tahu konsekuensi melawanku. Roni sangat marah ketika dia segera memberi perintah kepada pria di belakangnya. Baiklah, jawab penjaga keenam. Setelah itu dia menembak ke depan dengan kekuatan yang besar, dengan cepat menyerang Iwan. Tahap puncak alam Augana. Tidak, dia berada di Semiyang Muna. Merasakan energi sejati yang luar biasa dari penjaga keenam, Iwan merasa sangat terkejut. Meskipun Iwan sudah tahu bahwa penjaga kelima dan keenam terlihat sangat kuat, Iwan tidak pernah menyangka bahwa dia masih meremehkan kemampuan mereka. Mereka sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Mereka bukanlah orang yang bisa Iwan lawan. Tepat setelah itu, Iwan mempertimbangkan apakah dia perlu mengeluarkan kekuatan ranah pedang energi potensialnya. Tiba-tiba John sudah bergegas berdiri di depannya. Setelah itu, dengan kekuatan yang besar, John menyerang serangan penjaga keenam. Bang, setelah bentrokan hebat, tubuh John sedikit bergoyang. Sebaliknya, penjaga keenam harus mundur 2 langkah setelah itu sebelum dia menenangkan diri. Jelas sekali bahwa John sedikit lebih kuat daripada penjaga keenam dan memiliki keunggulan. Tua bangka, apa maksudnya ini? Apakah kamu akan melawan bos selatan? Penjaga keenam merasa sangat marah. Dia tahu dia sedikit lebih lemah daripada John. Dengan John di depan Iwan, tidak mungkin penjaga keenam bisa melakukan apapun pada Iwan. Jadi dia berhenti menyerang untuk saat ini. Bagaimana jika iya? Tuan Gusnadi adalah tamu berharga keluarga Gumelar. Siapapun yang ingin menyakitinya harus melewati saya. John berkata dengan dingin. Beraninya kamu bertingkah seperti itu di depanku. John, aku memperingatkanmu, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, minggirlah, kalau tidak aku tidak akan menahan diri, kata Roni dengan dingin. Keluarga Gumelar memimpin semua keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan. Mereka lebih kuat dan lebih kuat daripada keluarga Broto. Jika dia bisa, dia tidak ingin ada konflik dengan mereka. Namun jika John tidak berhenti, maka Roni tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi. Itu, John memiliki ekspresi tidak yakin dan gelap di wajahnya. Meskipun John kuat, dia menghadapi putra bos selatan, Roni. Bahkan ada 2 penjaga yang sangat kuat di sana. John tidak bisa menghadapinya sendirian. Di depan Roni, John tidak berani mengabaikan peringatan itu. Namun Iwan telah terlalu banyak membantu keluarga Gumelar. Tidak mungkin John hanya bisa menyaksikan Roni menyerang Iwan. Tiba-tiba John mendapati dirinya berada di posisi yang sulit. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1668. Mustahil, kalian orang jahat tidak akan diizinkan menyakiti Iwan. Saat itu Rizka berjalan mendekat. Ada nada yang sangat tegas dalam suaranya. Hei gadis kecil, siapa kamu? Roni terkesima saat melihat Rizka dengan penampilannya yang memukau. Roni telah bertemu banyak jenis wanita cantik sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya
Roni bertemu dengan wanita cantik yang murni dan mutlak seperti Rizka. Saat dia melihatnya, Roni merasa sangat terpikat. Tuan Muda Broto, dia adalah Rizka Gumelar. Charlie menjelaskan siapa Rizka. Apa? Jadi dia adalah Rizka Gumelar? Roni pun terkejut. Dia menatap penampilan Rizka yang menakjubkan tanpa berkedip. Meskipun Roni belum pernah melihat Rizka sebelumnya, Roni mendengar bahwa penampilan Rizka tidak ada bandingannya. Dia adalah kecantikan yang langka di wilayah selatan. Sepertinya kecantikannya sesuai dengan rumor yang beredar. Tidak hanya itu, saat memikirkan kecantikan Rizka, Roni segera melihat Tari dan Ratna yang berada tidak jauh di belakang Rizka. Betapa cantiknya, bagaimana bisa ada begitu banyak wanita cantik di rumah tangga keluarga Salim? Roni sangat terkejut. Roni mengira kecantikan Rizka sudah sangat langka sehingga mungkin tiada taranya. Namun Tari dan Ratna sama cantiknya dengan Rizka. Mereka tidak kalah dari Rizka dalam hal apapun. Tari khususnya tampak seperti peri abadi. Sikapnya yang dingin dan mulia membuatnya sedikit lebih menarik daripada Rizka. Jelas sekali betapa terkejutnya Roni. Namun Roni tetaplah putra bos selatan. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Setelah berhenti beberapa saat, Roni segera pulih dari keterkejutannya. Rizka, pikirkanlah dengan jernih. Ini adalah masalah pribadi antara aku dan Iwan. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Roni berkata dengan dingin. Rizka adalah keturunan langsung keluarga Gumelar. Dia jauh lebih penting daripada John. Jika dia bertindak tanpa alasan dan menyerang Rizka atau melukainya, keluarga Gumelar tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi, Roni sengaja memasang jebakan untuk Rizka. Selama Rizka bersikeras untuk memisahkan masalah dia dan Iwan, keluarga Gumelar harus menelannya bahkan jika dia secara tidak sengaja menyakitinya. Ya, itu betul. Jika kamu berani menyakiti Iwan, maka keluarga Gumelar tidak akan melepaskanmu. Rizka berkata dengan tegas. Dia memiliki niat yang murni dan polos, tapi dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Roni. John hanya bisa menghela nafas. John tahu bahwa Roni sengaja memasang jebakan. Namun dia tahu betul bahwa Iwan telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya. Bahkan jika Rizka mengetahui tipuan Roni, Rizka tidak akan mengabaikannya saat Roni menyerang Iwan. Bab 1669. Baiklah kalau begitu, Rizka, kamu yang memintanya ya. Roni langsung tertawa bahagia. Karena Roni punya alasan, dia tidak perlu takut. Penjaga kelima, penjaga keenam, kalian berdua berurusan dengan John. Setelah itu tangkap Rizka dan dua wanita cantik lainnya di belakangnya. Perintah Roni. Roni tahu bahwa Iwan hanya memiliki satu ahli di tahap semi yang muna. John di sisinya. Selama penjaga kelima dan penjaga keenam menangani John, maka akan mudah untuk menangkap Iwan dan yang lainnya setelah itu. Ya, jawab penjaga kelima. Setelah itu dia segera melompat ke sisi penjaga keenam dan mengepung John. Tercela, John memasang ekspresi masam di wajahnya saat suasana hatinya merosot. Dengan keahliannya, John hanya mampu menangani satu penjaga. Dengan dua penjaga yang bekerja sama, tidak mungkin John memiliki keterampilan untuk bertarung 1 lawan 2. Saat John ditangani, Iwan, keluarga Salim, dan bahkan Rizka tidak akan menghadapi konsekuensi yang baik. Tua bangka, bersiaplah untuk mati. Penjaga kelima dan penjaga keenam berteriak dengan dingin. Keduanya melepaskan serangan yang sangat kuat. Mereka dengan cepat menyerang John. Iwan, aku akan menahan kedua penjaga itu, bawa Rizka dan pergi. John berteriak pada Iwan sambil menghindari serangan mereka. Meskipun John bukan tandingan kedua penjaga itu, John masih mampu bertahan dalam beberapa lusin pertukaran melawan mereka. Selanjutnya, Iwan telah mengalahkan Anderson dan Bill. Keahliannya sangat mengesankan. Selama Iwan melarikan diri bersama Rizka,
dia akan dapat melarikan diri dari dua penjaga tanpa masalah apapun. Itulah satu-satunya rencana yang tersisa. Tidak, aku tidak bisa lari. Iwan menggelengkan kepalanya. Selain Rizka, Tari, Panuwun, dan yang lainnya juga bersamanya. Jika Iwan melarikan diri, maka Iwan hanya akan mampu membawa Rizka dan Tari paling banyak. Apa yang akan terjadi pada Ratna, Panuwun, dan orang lain yang tertinggal? Pada akhirnya Iwan tidak bisa meninggalkan Ratna dan yang lainnya, hanya melarikan diri bersama Rizka dan Tari. Itu tidak mungkin. Kamu? John merasa sangat frustasi mendengarnya. Namun tidak ada yang bisa John lakukan terhadap Iwan yang menolak melarikan diri. Tidak akan mudah untuk melarikan diri. Mengambil kesempatan itu, Lintang melambai dan memberi isyarat kepada keluarga Basuki untuk mengepung Iwan, Panuwun, dan yang lainnya mencegah Iwan melarikan diri. Kita sudah selesai untuk saat ini. Melihat itu, Panuwun, Daiman, dan yang lainnya memasang wajah yang sangat gelap. Hati mereka membeku sepenuhnya. Mereka cukup tersentuh karena Iwan tidak rela meninggalkan mereka begitu saja untuk melarikan diri. Namun itu tidak ada gunanya. Meski Iwan tidak melarikan diri, itu hanya akan kehilangan nyawa tambahan. Lagi pula lawan mereka terlalu kuat. Jika tidak ada kejutan, baik Iwan maupun keluarga Salim tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Tiba-tiba wajah mereka pucat pasi. Mereka benar-benar putus asa. Tentu saja, berbeda dengan Panuwun, Daiman, dan yang lainnya, barisan keturunan kedua keluarga Salim dan Charlie semuanya merasa sangat gembira. Tampaknya kemenangan sudah ada di depan mata.